Baik untuk tahapan ETL atau extract, transform, dan load itu, ETL adalah proses untuk memindahkan dan mengelola data dari sumber mentah hingga siap digunakan dalam analisis atau sistem basis data. Nah, proses ini dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama, extract. Extract adalah proses pengambilan data dari sebuah eksternal untuk diproses lebih lanjut. Dalam implementasi ini, data diambil dari file CSV. Datanya yaitu data pasien CSV yang berisi informasi dasar pasien seperti ID pasien, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Selanjutnya, data kunjungan CSV berisi data kunjungan pasien seperti ID kunjungan, ID pasien, tanggal kunjungan, poli, dan dokter. Ekstraksi dilakukan menggunakan komponen CSV, file input di Pentaho untuk membaca data dari kedua file tersebut. Yang kedua, transform atau transformasi. Transform adalah proses pengolahan data untuk membersihkan, memperbaiki, dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, transform dilakukan dalam beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, sort rows, menyortir data dari kedua sumber berdasarkan ID pasien untuk mempersiapkan proses join. Yang kedua, merge join, menggabungkan data pasien dan kunjungan berdasarkan ID pasien menggunakan metode inner join. Yang ketiga, modify JavaScript value, untuk menghitung umur pasien berdasarkan tanggal lahir. Dia menggunakan script tertentu. Selanjutnya, select values, memilih dan mengatur kolom hasil akhir yang dibutuhkan, yaitu ID pasien, ID kunjungan, nama pasien, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, tanggal kunjungan, poli, dan dokter. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Zulfan Salim. Untuk selanjutnya itu pada tahapan load. Load adalah proses menyimpan data hasil transformasi ke tujuan akhir seperti file atau basis data. Pada tahap yang kami lakukan di sini terdapat dua jenis output. Yang pertama itu file output yang menyimpan data ke dalam file data kunjungan pasien dalam format XLS menggunakan Microsoft Excel Writer. Kemudian yang kedua itu database output, menyimpan data ke dalam tabel dengan nama data kunjungan pasien pada database DB kunjungan pasien. Proses ETL yang dilakukan ini telah berhasil mengintegrasikan data pasien dan kunjungan menjadi satu dataset yang utuh dan informatif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis visualisasi, di mana yang pertama adalah count of ID kunjungan by poli yang divisualisasikan pada grafik batang horizontal. Untuk inseknya adalah jumlah kunjungan ke setiap poli, baik anak, dalam, kandungan maupun umum, menunjukkan distribusi yang relatif seimbang. Masing-masing tercatat sekitar 3-4 kunjungan. Ini mengindikasikan bahwa semua jenis layanan poli memiliki tingkat manfaat yang serupa dalam periode data ini. Kemudian yang kedua adalah count of ID pasien by jenis kelamin yang divisualisasikan pada diagram lingkaran. Adapun inseknya adalah pasien laki-laki memiliki lebih dominan dengan 53,33% dari total pasien dibandingkan dengan pasien perempuan yang mencapai 46,67%. Ini menunjukkan adanya perbedaan proporsi gender dalam basis pasien. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rian Andika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang count of ID kunjungan baik kelompok umur. Nah, pertama-tama kelompok usia remaja atau 13 sampai 25 tahun adalah penyumbang kunjungan terbanyak. Sementara itu, kelompok dewasa media kisaran umur 46 sampai 29 tahun memiliki jumlah kunjungan paling rendah. Ini menunjukkan
ini menunjukkan bahwa perbedaan signifikan dalam tingkat kebutuhan atau pemanfaatan layanan antar kelompok usia. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.